Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Bisnis Internasional. Dalam perkuliahan Bisnis Internasional ini kita akan membahas tuntas mengenai betapa pentingnya bisnis internasional. Dalam pertemuan pertama ada 4 outline yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian bisnis internasional, yang kedua faktor pendorong bisnis internasional, yang ketiga manfaat-manfaat yang diperoleh ketika kita melakukan bisnis internasional, dan yang keempat adalah bagaimana membedakan antara bisnis internasional dengan bisnis domestik. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi dari bisnis internasional yang disampaikan oleh Ball, McCulloch, Franz, Geringer, and Minor pada tahun 2006 mengatakan bahwa bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Definisi tersebut sudah mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Kemudian menurut Charles W.H. Hill tahun 2008 menyebutkan bahwa definisi dari bisnis internasional adalah perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Selanjutnya menurut Daniels, Redebaugh, and Sullivan pada tahun 2004 menyampaikan bahwa perdagangan atau bisnis internasional adalah semua transaksi komersial baik swasta dan pemerintah yang melakukannya di antara dua negara atau lebih. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa sajakah sebenarnya yang mendorong terjadinya sebuah perdagangan internasional atau bisnis internasional. Ada 5 faktor utama. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Di setiap negara tentu saja sumber daya alamnya berbeda-beda. Maka ini yang menjadi pemicu utama mengapa bisnis internasional harus dilakukan. Indonesia mungkin saja kaya akan hasil bumi, tapi di belahan negara yang lain mereka tidak memiliki hasil bumi yang memadai untuk kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu beberapa hasil bumi di Indonesia akan diekspor di negara lain. Kemudian yang kedua adalah penghematan biaya produksi. Penghematan biaya produksi ini merupakan salah satu faktor utama pendorong bisnis internasional. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Setiap negara memiliki kebutuhan nasional yang berbeda-beda. Katakanlah Indonesia. Indonesia ini kita memiliki makanan pokok utama adalah nasi. Asal muasalnya dari beras. Maka Indonesia meskipun negara agraris, tapi produksi berasnya tidak bisa memenuhi kebutuhan dari seluruh masyarakat di Indonesia. Maka apa yang harus dilakukan? Maka kita harus melakukan impor beras. Begitu juga negara-negara lainnya. Selanjutnya yaitu perbedaan penguasaan teknologi. Perbedaan penguasaan teknologi ini sangat signifikan sekali. Sebab bila sebuah negara memiliki penguasaan teknologi tertentu, belum tentu negara lain memiliki penguasaan teknologi yang sama. Oleh sebab itu sebuah produk atau apapun kebutuhan dari masyarakat jika diproduksi di negara lain, boleh jadi mereka memiliki teknologi yang jauh lebih baik daripada di negara lain. Kemudian yang terakhir yaitu perbedaan selera. Ada begitu banyak perbedaan selera di antara masyarakat kita ini yang tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan di dalam negeri. Oleh karena itu diperlukan kegiatan bisnis internasional untuk mendatangkan produk-produk dari luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor penghambat bisnis internasional. Jadi selain ada faktor yang mendorong, maka bisnis internasional ini ada faktor penghambat yang juga kadang-kadang mengakibatkan hubungan perdagangan antar negara menjadi agak sulit. Yang pertama, adanya perbedaan mata uang antar negara. Kita menggunakan rupiah, Singapura pakai dolar.
Eropa pakai euro gitu. Jadi perbedaan-perbedaan ini yang harus dijembatani. Bagaimana caranya? Yaitu menetapkan satu mata uang yang nilainya disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, faktor penghambatnya yaitu kualitas sumber daya yang rendah. Antar negara tentu saja memiliki kualitas sumber daya yang berbeda-beda, dan ada satu negara yang unggul secara teknologi, produk, dan lain-lain. Kemudian ada negara lain yang memiliki keterbatasan teknologi dan kualitas produk. Yang ketiga, faktor penghambat lainnya adalah pembayaran antar negara sangat sulit dilakukan. Karena itu ada beberapa teknologi-teknologi finansial yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan itu sehingga memudahkan pembayaran antar negara. Selanjutnya, faktor penghambat lainnya adalah adanya kebijaksanaan impor dari suatu negara. Mengapa ini dilakukan? Karena untuk melindungi produk-produk yang ada di dalam negeri. Ketika keran impor itu dibuka sedemikian besar, maka yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana produk yang asli diproduksi di dalam negeri. Tentu saja perusahaan-perusahaan itu akan rugi. Maka dilakukanlah kebijaksanaan atau kebijakan-kebijakan impor yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga barang-barang dari luar negeri akan memiliki harga yang jauh lebih mahal dibandingkan barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya yaitu adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Nah, organisasi-organisasi ekonomi regional inilah yang kemudian mengatur regulasi atau aturan-aturan yang diberlakukan bagaimanakah sebuah perdagangan yang melibatkan dua negara atau lebih dilakukan. Ini untuk apa? Untuk melindungi kebijaksanaan perdagangan di sebuah negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat dari bisnis internasional. Manfaat yang pertama yaitu meningkatkannya laba dan penjualan. Sebuah perusahaan tentu saja ketika melakukan kegiatan bisnis internasional, tujuan utamanya adalah memperoleh laba dan peningkatan volume penjualan. Dan ini sesuatu yang sangat wajar terjadi. Yang kedua, penciptaan dan memasuki pasar-pasar baru. Boleh jadi sebuah produk yang dihasilkan di sebuah negara itu daya serapnya sudah sangat jenuh karena begitu banyak produk sejenis yang beredar di negara tersebut. Oleh karena itu dilakukanlah bisnis internasional sehingga produk ini dapat terserap di pasar-pasar baru. Yang ketiga, pasar konsumen itu tumbuh dengan sangat cepat. Di Indonesia pertumbuhan penduduk sangat tinggi, begitu juga di negara-negara lain. Oleh sebab itu, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi ini harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan produksi sebuah barang tertentu. Oleh karena itu, sangat bermanfaat sekali bisnis internasional ini untuk menyesuaikan pasar konsumen yang terus tumbuh. Selanjutnya, yaitu terjalinnya komunikasi yang baik antar dua negara atau lebih, antar dua perusahaan atau lebih. Manfaat selanjutnya yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri karena keterbatasan. Contohnya keterbatasan teknologi, keterbatasan sumber daya, dan lain-lain. Tapi kita bisa mendapatkannya dengan melakukan kegiatan bisnis internasional. Selanjutnya, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Lalu yang ketujuh adalah memperluas pasar industri-industri di dalam negeri. Selanjutnya, dengan adanya bisnis internasional ini, maka kita bisa menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Demikianlah manfaat bisnis internasional, dan manfaat ini dirasakan seluruhnya tidak hanya oleh perusahaan, tapi juga dirasakan manfaatnya oleh sebuah negara yang melakukan kegiatan bisnis internasional ini. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kita membedakan antara bisnis domestik dan bisnis internasional. Tentu saja jika kita bicara mengenai bisnis internasional, maka karakteristik yang
Membedakan antara bisnis internasional dan domestik adalah adanya aktivitas lintas batas negara. Jika melewati lintas batas negara, entah itu ekspor, impor, dan lain-lain, maka itu disebut dengan bisnis internasional. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan produk dan distribusi di dalam negeri, maka hal itu disebut dengan bisnis domestik. Nah, karena bisnis internasional ini melibatkan dua negara atau lebih, maka menjalankan bisnis internasional ini jauh lebih rumit. Mengapa? Karena negara-negara memiliki ciri khas masing-masing. Yang kedua, masalah yang dihadapi jauh lebih kompleks. Yang ketiga, bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan oleh suatu pemerintahan tertentu. Yang terakhir, transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang asing. Sehingga ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakoni oleh perusahaan. Dan biasanya perusahaan-perusahaan yang melakukan ini sudah melakukan kegiatan bisnis domestik, baru kemudian mereka melakukan kegiatan bisnis internasional. Demikianlah kuliah perdana bisnis internasional hari ini mengenai ruang lingkup bisnis internasional. Untuk pertemuan kedua dan selanjutnya kita akan membahas tuntas mengenai bisnis internasional ini. Terima kasih atas perhatiannya.